Ketemu lagi di podcast Cinta Itu Bisnis yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast. Sekarang kita memasuki episode keempat. Terima kasih ya buat yang masih terus mendengarkan. Di episode keempat, gue mau membicarakan mengenai perselingkuhan. Gue akan mengawali episode ini dengan sebuah perdebatan klasik. Mana yang lebih mending? Selingkuh badan apa selingkuh hati? Gue akan kasih jawaban tegas. Mendingan selingkuh hati. Selingkuh badan itu jauh lebih buruk daripada selingkuh hati. Buat kalian-kalian yang lebih nggak bisa terima kalau pacar kalian punya perasaan ke orang lain, nanti gue kasih penjelasannya. Kenapa lo harusnya lebih marah kalau pasangan lo selingkuh badan ketimbang selingkuh hati? Sebelum gue jelasin kenapa mendingan selingkuh hati, gue mau samain persepsi kita semua dulu soal apa-apa saja yang masuk kategori selingkuh. Selingkuh itu pelanggaran komitmen bersama, pelanggaran kesepakatan bersama. Bukan soal berhubungan seksual dengan orang lain di luar pasangan primer kita. Jadi kalau misalnya sudah setuju menjalani open relationship dan salah satu berhubungan seksual dengan orang lain, ya itu bukan selingkuh, karena kan sudah ada perjanjiannya. Seorang pria yang berpoligami, ya hitungannya nggak selingkuh, meskipun dia berhubungan seksual sama 2 istri. Pasangan suami istri yang sesekali berhubungan seksual dengan orang lain atas persetujuan satu sama lain juga hitungannya nggak selingkuh. Tapi kalau bilangnya monogami, berjanjinya monogami tidak akan berhubungan seksual dengan orang lain, tapi ternyata masih bandel, nah itu selingkuh. Suami yang berpoligami, namun janji cuma akan berhubungan seksual sama cewek yang dinikahinya, tapi ternyata masih berhubungan seksual sama perempuan lain yang tidak disetujui istri-istrinya, ya itu juga selingkuh. Kalau kayak di bisnis apa ya? Kayak misalnya lu punya kontrak dengan tempat kerja lo bahwa lo nggak akan bekerja di tempat lain, terus tiba-tiba lo kerja di kompetitor, ya itu hitungannya selingkuh. Tapi beda nih kalau misalnya bos lo tahu lo juga misalnya part-time di tempat lain, dan bos lo nggak masalah dengan hal itu, ya maka nggak masalah meskipun lo kerja di 2 perusahaan. Semoga jelas ya soal batasan selingkuh dan tidak selingkuh. Sekarang kita balik ke perdebatan klasik soal perselingkuhan yang tadi gue sebut di awal. Ingat episode 1 podcast Cinta Itu Bisnis nggak? Buat yang nggak dengerin mungkin nanti bisa dengerin habis kalian mendengarkan episode ini. Intinya sih di episode 1 gue bilang kalau perasaan cinta itu murah, sebenarnya yang mahal adalah tanggung jawab. Sekarang gini deh, lo kan gak bakal ditangkap polisi karena lo niat nyuri doang kan? Selama masih niat, tapi lo tidak melakukannya, maka hitungannya lo belum melakukan aksi kriminal. Atau kalau misalnya puasa deh, lo cuman kepengen makan, tapi lo masih bisa nahan diri, ya hitungannya lo gak batal. Meski emang lebih baik kalau lu sama sekali nggak ada hasrat, itu ibaratnya ibadah lo lebih berhasil deh. Nah mana coba yang lebih mending? Seseorang yang berpuasa lalu kepingin minum teh botol pas zuhur, tapi terus menahan lapar dan haus sampai maghrib, atau seseorang yang awalnya nggak kehausan pas puasa, tapi begitu lihat tempe dia langsung nyamber dan akhirnya batal. Mending yang tetap berhasil nahan diri sampai maghrib kan? Perasaan itu soalnya susah lo kontrol. Tapi perilaku itu bisa dikontrol. Dan menjadi dewasa itu soal self-control, soal kontrol diri. Misalnya, lu ngantuk, pengennya sih tidur aja nonton Netflix. Tapi kan harus kerja. Ya nggak masalah, perasaan ingin tidurnya. Wajar kalau lo males. Namanya orang kadang-kadang rasanya capek kalau kerja terus. Tapi selama ujung-ujungnya lu bisa memenuhi komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab lo di kantor, ya nggak masalah. Ya itulah kenapa, kalau cuma selingkuh hati, tapi lo tetap bisa nahan diri dan terus menjaga komitmen lo, itu jauh lebih baik ketimbang lo akhirnya selingkuh badan sama orang lain, meski lo nggak cinta sama tuh orang. Itu tuh ibarat lo korupsi, padahal lo sebenarnya nggak butuh duit, lo maruk aja. Nah ini sekarang gue mau nanya buat lo yang merasa mendingan selingkuh hati. Coba deh lo pikir-pikir, kenapa lo lebih mending kalau pasangan lo selingkuh hati daripada selingkuh badan? Perasaan muncul kan wajar ya, gue tahu nih kadang-kadang menyakiti ego lo. Emang, tapi gini deh, emang lo gak pernah gitu naksir sama orang lain selain pasangan lo? Idealnya emang gak selingkuh hati dan gak selingkuh badan. Tapi menurut gue,
selama pasangan lo masih punya itikat baik untuk gak ngapa-ngapain sama orang yang dia cinta selain lo, menurut gue harusnya lo bisa menghargai itu. Dibanding pasangan lo main berhubungan seksual aja sama orang asing tanpa persetujuan lo. Cukup ya, soal debat mendingan mana antara selingkuh badan dan selingkuh hati. Tapi kalau emang lo masih merasa tidak setuju atau masih ada opini yang ingin lo sampaikan, silakan aja kalian bisa komen-komen di Instagramnya @potluckpodcast atau bisa juga DM gue di @ibu.rt. Oke, lanjut ke subtopik berikutnya. Sekarang gue mau bahas kenapa sih orang berselingkuh? Orang selingkuh itu simple kok penjelasannya. Intinya, keinginan mendapatkan gratifikasi instan lebih gede daripada kontrol diri. Kalian ada yang pernah dengar nggak soal eksperimen marshmallow? Ini beken banget sih eksperimennya. Apalagi kalau lu kuliah psikologi, kayaknya hampir semua fakultas psikologi ngajarin ini deh. Gue cerita dikit aja nih soal eksperimen marshmallow. Gue nggak mau cerita terlalu banyak. Garis besarnya sih ada beberapa anak kecil dikasih marshmallow di depan mereka. Kemudian kalau nggak salah entah 15 menit atau sejam, gue lupa detailnya. Karena kebetulan juga eksperimen ini nggak dilakukan oleh satu grup peneliti aja sih. Tapi ada beberapa orang yang melakukannya. Jadi dibilangin nih kalau mereka nggak makan marshmallow itu selama 15 menit ke depan atau 1 jam ke depan, mereka bakal dapet 2 marshmallow. Jadi kayak hadiahnya tuh bisa nambah. Nggak semuanya berhasil, ada yang berhasil, ada yang nggak. Ada yang akhirnya nggak nyampe 15 menit mereka udah makan tuh marshmallow. Intinya sih anak kecil yang bisa menahan diri sampai lama dan mereka akhirnya bisa mendapatkan 2 marshmallow itu di masa depannya, di gedenya mereka lebih sukses, bisa dibilang gitu deh. Ya karena yang gue bilang tadi sih, emang pendewasaan itu kan masalah kontrol diri. Ibaratnya kalau yang anak-anak kecil itu dari kecil mereka udah lebih baik dalam mengontrol keinginan untuk mendapatkan gratifikasi instan. Ya ini juga sama sih kayak selingkuh, apalagi kalau lu selingkuhnya cuman karena lagi pengen bandel aja, kayak kesenangan sesaat lo bisa menghancurkan pernikahan lo atau hubungan lo yang long term, kira-kira seperti itu, dan lo sampai violate komitmen lo ke orang lain yang nantinya akan menimbulkan isu-isu kepercayaan lainnya. Seperti itu deh. Padahal kalau lo bisa menahan diri, lo mungkin bisa mengkomunikasikan ke pasangan lo bahwa kayaknya lo lagi punya keinginan untuk selingkuh dengan siapa, apa yang bisa dilakukan bersama. Mungkin kalau lo melakukan cara itu, lo malah bisa mendapatkan kualitas hubungan yang lebih baik lagi. Oke, terus tapi gue juga mau membahas si masyarakat sih, karena menurut gue kadang-kadang masyarakat terlalu lebay dalam menilai seseorang yang berselingkuh. Karena jadinya hal itu membuat orang-orang yang berselingkuh ini jadi defensif dan akhirnya membenarkan perilaku berselingkuhnya. Selingkuhnya jelas-jelas salah, tapi nggak berarti kalau lo berselingkuh maka lo nggak ada bagus-bagusnya sebagai manusia. Jadi gue setuju kalau masyarakat menyalahkan perilakunya. Tapi kan sebenarnya bisa aja ya kalau mereka itu pernah selingkuh tapi mereka dermawan misalnya. Mereka nggak bisa juga dibilang lebih buruk daripada orang yang nggak pernah selingkuh tapi lebih jarang beramal. Seperti itu sih. Karena gue tuh soalnya sebel banget sama orang yang udah selingkuh terus defensif. Lo udah selingkuh tuh lo udah salah. Jadi ya lo bertanggung jawab lah, own it. Gak usah malah nyalahin pasangan lo akui kalau lo tuh udah berbuat salah. Soalnya gue gak respect sama orang yang udah selingkuh terus nyalahin pasangannya. Lah yang selingkuh kan lo coy. Kalau misalnya lo punya ketidakpuasan sama hubungan lo, kenapa gak lo omongin sama pasangan lo? Sama ini gue paling geli kalau ada orang yang selingkuh terus bilangnya gak sengaja. Ini gue mengutip salah satu opini di buku He's Just Not That Into You. Kayak kepleset tuh gak sengaja. Bolpen lo jatuh itu gak sengaja. Kalau selingkuh tuh butuh rencana lo. Kayak lo masukin alat kelamin lo ke alat kelamin orang lain atau sebaliknya alat kelamin lo dimasukin alat kelamin lawan jenis. Itu butuh proses sebelum sampai ke situ. Jadi kalau alasan lo gak sengaja tuh gue gak ngerti sih di bagian mana lo merasa itu
adalah sebuah kecelakaan atau ketidaksengajaan. Nah, terakhir gue mau membahas soal sebuah studi yang dilakukan oleh Banfield dan McCabe. Intinya sih mereka melakukan riset bahwa orang kalau udah pernah selingkuh biasanya bakal selingkuh lagi. So you see, ini tuh bukan soal pasangannya bukan the one, karena cinta nggak abadi. Jadi lo ketemu orang baru juga ujung-ujungnya kan bakal bosan lagi ya. Ini tuh masalah pola perilaku lo yang suka nyari gratifikasi instan. Apakah lo terus hopeless, apakah lo akan selingkuh selamanya? Ya enggak. Tapi solusinya tuh bukan pasangan baru, karena gue pernah dengar adalah, pastinya ya gue nggak sebut nama. Tapi ya intinya dia berselingkuh lah, terus dia merasa kalau pasangan dia tuh bukan istrinya yang sekarang, mungkin dia nggak akan selingkuh. Nggak begitu, solusinya tuh bukan pasangan baru. Karena lo dapet cewek baru pun mungkin lo akan tetap berselingkuh juga. Karena masalahnya tuh adalah cara lo mengatasi gratifikasi instan dan cara lo mengatasi situasi saat lo merasa tidak puas dengan hubungan lo. Jadi yang harusnya lo lakukan adalah modifikasi perilaku lo agar kemampuan menunda gratifikasi instan dan agar kemampuan kontrol diri lo itu lebih baik. Ini juga gue berbicara kepada orang-orang yang mungkin pasangannya berselingkuh. Ya kalau memang lo masih mau sama dia, kalau lu masih mau ada kan orang-orang yang pasangannya udah selingkuh, terus ya udah lu nggak mau memberikan kesempatan lagi buat dia, which is itu gue sangat bisa mengerti dan mungkin itu juga yang akan gue lakukan kalau misalnya cowok gue berselingkuh. Tapi kalau memang lu mau mempertahankan hubungan lu, antara lu memang menerima bahwa ya cowok lo seperti itu dan mungkin lu akan meminta tuntutan baru kayak ya udah deh lu boleh selingkuh sama orang lain tapi lu beliin gue tanaman-tanaman sultan atau lu beliin gue rumah baru atau apapun, ya itu pilihannya di lu. Tapi sekarang gue juga mau ngomong pada lu yang pernah jadi selingkuhan orang terus akhirnya berhasil merebut orang itu. Wajar banget kalau lu khawatir bahwa dia bakal selingkuh lagi kan, karena itu pola perilaku. Jadi tadi ada dua ya, buat lo yang pernah jadi selingkuhan orang dan buat lo yang pasangannya lagi selingkuh. Gimana sih tapi lo bisa mungkin membantu pasangan lo agar lihat kejadian ini tuh nggak keulang lagi. Ya sebenarnya kalau gue bisa kasih tips ya, tapi ini mungkin akan gue bahas di episode lainnya, yaitu soal monogami. Jadi gue emang ada rencana untuk mau membahas soal menjalani hubungan monogami selaras mungkin. Intinya lo perlu berdiskusi sih dengan dia, kayak kalau lo punya perasaan seperti ini lagi, kalau lo punya keinginan untuk selingkuh dari gue, apa ya yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan bersama atau dia lakukan atau lo lakukan, karena ini kan hubungan ya, jadi nggak bisa juga cuma dari lo doang, lo nya mau membantu dia tapi dianya bodo amat, dan nggak bisa juga itu cuma dari dia doang. Meski kadang-kadang mungkin akan sulit karena ini kan hubungan lo, jadi bisa jadi lo akan subjektif dalam menangani pasangan lo. Karena juga lo-nya perlu sangat punya perasaan security sih, bahwa kalau dia itu berbicara, dia punya keinginan untuk selingkuh, kan gampang ya untuk lo merasa sakit hati atau lo malah marah dan akhirnya pasangan lo nggak mau lagi mengkomunikasikan ketidakpuasannya terhadap hubungan kalian gitu. Jadi sih itu sih kalau bisa gue kasih saran ya. Tapi kalau menurut kalian ini terlalu sulit dilakukan sendiri, ya kalian bisa ke psikolog perkawinan atau apapun lah. Ya, yang jelas perlu tahu juga kapan harus butuh pendapat orang ketiga yang bisa kalian percaya atau ya bantuan profesional. Kira-kira seperti itu sih. Ada yang mau kasih tanggapan atau masih punya pertanyaan? Referensi jurnal ilmiah untuk episode ini akan dicantumkan di deskripsi episode ya. Sebagai penutup, gue juga mau ngingetin lagi kalau di Potluck Podcast kalian juga bisa mendengarkan beragam podcast yang lain. Ada podcast soal dating juga, yaitu Wana Dating Podcast. Ada podcast soal buku, film. Pokoknya cek aja di akun Spotify Potluck Podcast. Untuk episode terbaru itu juga bakal diinformasikan di Potluck Podcast. Kalian bisa cek Instagramnya @potluckpodcast. Potlucknya pakai D ya, jadi POD Delta LUCK Podcast.
Jangan lupa follow akun gue juga @ibu.rt. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut mengenai topik di episode ini atau di episode-episode lainnya, atau kalau mau usul untuk episode selanjutnya topiknya apa, kalian bisa email ke hello.potluck@gmail.com atau DM via Instagram ke @ibu.rt. Terima kasih untuk mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.